Ada sesuatu yang kamu lakukan setiap hari untuk menghindari rasa sakit. Mungkin kamu tidak menyebutnya menghindari. Kamu menyebutnya istirahat, hiburan, me time, distraksi yang pantas setelah hari yang berat. Kamu membuka layar, scroll tanpa tujuan, menonton sesuatu yang tidak terlalu kamu minati, makan lebih dari yang dibutuhkan, mengisi setiap celah keheningan dengan suara, musik, podcast, video, percakapan, apa saja yang bisa mencegah pikiran pergi ke tempat yang tidak nyaman. Tidak ada yang salah dengan semua itu, kecuali ada sesuatu yang kamu tidak tahu sedang kamu lakukan bersamaan dengan semua itu. Setiap kali kamu berhasil mengalihkan diri dari perasaan yang tidak nyaman, kamu tidak menghapusnya. Kamu tidak menyelesaikannya. Kamu hanya menekannya sedikit lebih dalam, menyimpannya sedikit lebih rapat, membuatnya sedikit lebih tidak terlihat, sambil membiarkannya tetap ada, tetap aktif, tetap bekerja di bawah permukaan. Dan ia akan kembali, selalu kembali, dalam bentuk reaksi yang berlebihan terhadap situasi kecil, dalam ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, dalam pola hubungan yang selalu berakhir dengan cara yang sama, dalam rasa cemas yang datang tanpa sebab yang jelas di tengah malam. Trauma tidak bekerja seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Ia bukan sebuah memori yang tersimpan di kepala, yang menunggu untuk dianalisis dan dimengerti. Ia tersimpan di tubuh, dalam bentuk sensasi fisik yang terpicu setiap kali otak memutar ulang film tertentu dari masa lalu. Dan selama sensasi itu belum dinetralkan, film itu akan terus diputar, dan tubuh akan terus bereaksi, seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi sekarang. Bukan dulu, sekarang. Di video ini, kita akan membahas sebuah pendekatan yang berbeda secara fundamental dari cara kebanyakan orang menghadapi trauma dan emosi yang sulit. Bukan menekan, bukan mengekspresikan. Pendekatan ketiga yang bekerja langsung pada tempat di mana trauma benar-benar tersimpan, di dalam tubuh itu sendiri. Namanya NLT. Nikmati, lepaskan teknik. Untuk memahami mengapa NLT bekerja, kita perlu memahami dulu bagaimana emosi dan trauma sebenarnya bekerja di dalam sistem manusia. Proses ini dimulai jauh sebelum kamu sadar sedang merasakannya. Di suatu titik, entah dipicu oleh sebuah percakapan, sebuah bau, sebuah suara, atau bahkan sebuah pikiran yang lewat, otakmu memutar apa yang dalam NLT disebut internal movie. Film internal, rekonstruksi dari sebuah peristiwa, seseorang, atau situasi yang memiliki muatan emosional. Film ini tidak selalu berupa gambar visual yang jelas. Kadang ia hanya sebagai rasa tentang sesuatu, kehadiran seseorang yang tidak nyaman, atmosfer dari sebuah situasi, nuansa dari sebuah tempat. Tapi apapun bentuknya, ia cukup untuk memicu sistem limbik, pusat emosi di otak, untuk merespons. Emosi muncul, dan emosi itu kemudian menciptakan sesuatu yang jauh lebih konkret, sensasi fisik. Denyutan di kepala, rasa sesak di dada, berat di perut, debaran yang tidak nyaman, tenggorokan yang terasa tertekan, tangan yang tiba-tiba dingin, punggung yang mengeras. Sensasi-sensasi ini bukan sekedar gejala emosi. Menurut pemahaman modern dalam neuroscience dan somatik psikologi, sensasi ini adalah emosi itu sendiri dalam wujud fisiknya. Mereka adalah cara tubuh menyimpan dan mengekspresikan pengalaman yang belum selesai diproses. Dan inilah yang membuat trauma begitu sulit diatasi dengan cara konvensional. Kamu bisa berbicara tentang pengalaman traumatis selama berjam-jam. Kamu bisa memahaminya secara intelektual. Kamu bisa meyakinkan dirimu bahwa itu sudah berlalu, bahwa kamu baik-baik saja, bahwa orang yang menyakitimu sudah tidak lagi relevan dalam hidupmu. Tapi saat film itu diputar lagi, sensasinya tetap muncul.
Karena pemahaman intelektual tidak menyentuh tempat di mana sensasi itu tersimpan. Ada 3 cara yang dikenal manusia untuk menghadapi emosi yang tidak nyaman. Cara pertama adalah menekan, suppress atau repress. Kamu mendorong perasaan itu ke bawah, menolak untuk mengakuinya, mengalihkan perhatian, atau membuat dirimu terlalu sibuk untuk merasakannya. Ini adalah cara yang paling umum dilakukan, dan juga yang paling merusak dalam jangka panjang. Kenapa? Karena energi emosional tidak hilang saat ditekan. Ia disimpan. Dan penyimpanan yang terus-menerus menciptakan tekanan yang semakin besar, sampai pada titik di mana ia keluar dalam bentuk yang tidak bisa dikontrol. Ledakan amarah yang tidak proporsional, kecemasan yang datang tiba-tiba, respons tubuh seperti penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Cara kedua adalah mengekspresikan, meluapkan emosi keluar. Menangis, berteriak, menceritakan kembali pengalaman traumatis berulang kali kepada orang lain. Pada tingkat tertentu, ekspresi memang membantu, tapi ekspresi yang tidak tepat seringkali memperkuat emosi, alih-alih melepaskannya. Menceritakan kembali trauma dengan emosi yang penuh justru bisa membuat jalur syaraf yang terkait dengan trauma itu semakin kuat, semakin mudah terpicu. Cara ketiga, yang jarang dibicarakan, tapi yang paling langsung menyentuh akar masalahnya, adalah melepaskan. Bukan menekan ke dalam, bukan meluapkan keluar, tapi melepaskan dengan cara hadir sepenuhnya bersama sensasi yang ada, tanpa melawan dan tanpa terbawa. Inilah inti dari NLT. Sebelum kita masuk ke prakteknya, ada satu hal yang perlu diluruskan. Banyak orang yang mencoba pendekatan berbasis tubuh seperti ini mengalami satu hambatan yang sama. Mereka tidak bisa merasakan sensasi mereka sendiri. Bukan karena tidak ada sensasi. Sensasi itu ada, selalu ada. Masalahnya adalah pikiran bawah sadar yang sudah bertahun-tahun belajar bahwa sensasi tertentu berbahaya dan harus dihindari, secara otomatis menciptakan distraksi setiap kali sensasi itu mulai muncul ke permukaan. Tubuh tiba-tiba ingin bergerak, ganti posisi duduk, menggaruk yang tidak gatal, bersiul tanpa alasan, tangan mencapai ponsel tanpa niat yang jelas. Pikiran tiba-tiba pergi ke hal yang sama sekali tidak relevan. Semua itu adalah mekanisme pertahanan yang sangat cerdas dan sangat efektif dalam mencegah kita merasakan apa yang sebenarnya perlu dirasakan. Jadi, langkah paling awal dalam NLT bukan tentang teknik. Ia tentang melatih kepekaan, kemampuan untuk menangkap sensasi sebelum mekanisme distraksi sempat bekerja. Dan ini memerlukan latihan, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sudah sangat terlatih untuk tidak melakukannya. NLT bekerja dalam 4 langkah yang saling mengalir. 2 langkah pertama membentuk fase nikmati, menyadari, dan menerima. 2 langkah berikutnya membentuk fase lepaskan, memahami, dan membersihkan. Langkah pertama, menyadari. Mulailah dengan duduk dalam keheningan. Tidak perlu waktu lama, bahkan 5 menit sudah cukup untuk memulai. Pilih sesuatu yang ingin kamu kerjakan. Bisa berupa seseorang yang membuatmu tidak nyaman, situasi yang terus membuatmu reaktif, kenangan yang masih terasa berat meski sudah lama berlalu, atau fobia tertentu yang terasa tidak rasional tapi tetap menguasaimu. Putar film internalnya. Bayangkan, bukan untuk dianalisis, bukan untuk dipahami, tapi hanya untuk mengamati apa yang muncul di tubuh. Lalu, berhenti. Hentikan filmnya, dan alihkan seluruh perhatianmu ke dalam. Bukan kepikiran tentang apa yang baru saja kamu bayangkan,
tapi ke sensasi fisik yang masih tertinggal setelah film itu berhenti. Menariknya, sensasi itu tidak langsung menghilang saat film dihentikan. Ia bertahan beberapa detik, kadang beberapa menit. Dan jendela waktu itulah yang menjadi ruang kerja kita. Di mana ia berada? Di dada? Di perut? Di tenggorokan? Di belakang mata? Di bahu? Tidak perlu memberi nama yang rumit. Tidak perlu menganalisis mengapa ia ada di sana. Cukup tahu bahwa ia ada dan di mana ia ada. Itu adalah menyadari. Langkah kedua, menerima. Setelah menyadari kehadiran sensasi itu, langkah berikutnya adalah menerima kehadirannya. Tanpa melawan, tanpa mendorong pergi, tanpa menghakimi bahwa ia seharusnya tidak ada. Ini adalah bagian yang paling berlawanan dengan insting. Seluruh sistem pertahanan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun mengatakan jauhi sensasi yang tidak nyaman, dorong pergi, alihkan, lakukan apa saja agar ia tidak dirasakan. NLT mengajukan pertanyaan yang sederhana namun radikal. Bisakah kamu mengizinkan sensasi ini hadir saat ini? Bukan untuk selamanya, bukan dengan setuju bahwa ia benar, tapi hanya mengizinkannya ada di sini, sekarang, dalam beberapa detik ini. Jawabannya tidak harus ya, bahkan menjawab tidak pun tidak masalah, karena proses mengamati sensasi sambil menjawab pertanyaan itu sudah merupakan bentuk penerimaan yang cukup untuk memulai perubahan. Bayangkan sensasi itu seperti seorang anak yang sedang rewel dan meminta perhatian. Selama diabaikan, ia akan terus berteriak lebih keras. Tapi saat kamu berbalik, berlutut, dan berkata, "Aku di sini, aku mendengarmu," sesuatu mulai berubah. Dalam NLT, ada cara untuk memvisualisasikan ini. Bayangkan sensasi itu sebagai bagian dari dirimu sendiri yang sedang membutuhkan pengakuan. Kamu bisa secara diam-diam berkata padanya, "Kamu adalah bagian dari diriku. Aku melihatmu. Mari kita berdamai." Lakukan ini berulang-ulang sambil tetap hadir bersama sensasinya, sampai intensitasnya mulai berkurang. Kadang cepat, kadang perlu beberapa putaran, tapi ia akan berkurang. Saat sensasi itu berkurang atau menghilang, lakukan uji ulang. Putar kembali film internalnya. Apakah sensasinya muncul lagi? Apakah intensitasnya sama, berkurang, atau sudah tidak ada? Jika sudah tidak ada, film itu menjadi netral. Dan itulah tujuan dari seluruh proses ini. Tapi ada kasus-kasus di mana dua langkah pertama tidak cukup, di mana sensasinya terlalu kuat, terlalu dalam, atau terlalu lama tersimpan untuk bisa dinetralkan hanya dengan menyadari dan menerima. Disinilah kita masuk ke fase kedua, melepaskan, yang terdiri dari memahami dan membersihkan. Langkah ketiga, memahami. Memahami dalam konteks NLT bukan berarti menganalisis secara intelektual mengapa trauma itu terjadi atau siapa yang bertanggung jawab. Memahami di sini berarti menyelami lebih dalam ke arah sensasi itu sendiri, alih-alih mundur darinya. Ini adalah langkah yang berlawanan dengan semua yang pernah diajarkan padamu tentang cara menghadapi rasa sakit. Saat kamu benar-benar berani menyelami ke dalam sensasi, bukan memikirkannya, tapi masuk ke dalamnya dengan perhatian yang penuh. Sesuatu yang mengejutkan sering terjadi. Di inti dari sensasi yang terasa sangat berat, sangat menyakitkan, sangat tidak tertahankan itu, ada keheningan. Bukan lebih banyak rasa sakit, bukan kegelapan yang lebih dalam. Keheningan, ketenangan, ruang yang netral. Ini bukan konsep spiritual yang abstrak. Ini adalah pengalaman yang dilaporkan secara konsisten oleh mereka yang telah cukup berani untuk tidak berlari dari sensasi mereka sendiri. Inti dari emosi itu kosong.
Yang membuat ia terasa menyakitkan adalah lapisan cerita dan penilaian yang kita tambahkan di atasnya. Semua narasi tentang mengapa ini buruk, apa artinya, siapa yang salah, dan apa yang seharusnya berbeda. Sensasi itu sendiri, tanpa narasi, hanya adalah energi. Dan energi bisa dilepaskan. Langkah keempat, membersihkan. Setelah menyadari, menerima, dan memahami, ada satu pertanyaan terakhir yang diajukan dalam NLT. Sederhana, satu kata. Kapan? Kapan kamu bisa melepaskan ini? Bukan apakah kamu bisa, tapi kapan? Pertanyaan ini bekerja dengan cara yang tidak langsung terlihat. Ia memindahkan pikiran dari apakah pelepasan itu mungkin ke kapan ia bisa terjadi. Pergeseran yang kecil dalam pertanyaan, tapi besar dalam efeknya terhadap sistem saraf. Tunggu jawaban yang muncul secara spontan. Jangan dianalisis, jangan dipaksa. Jawaban yang muncul pertama, meski terasa aneh atau tidak masuk akal, adalah yang paling relevan. Dan tidak ada jawaban yang salah. Kadang jawabannya sekarang, kadang belum tahu. Kadang tidak ada jawaban verbal yang muncul, hanya sebuah perasaan longgar di dada atau napas yang tiba-tiba lebih dalam dari sebelumnya. Itu sudah cukup. Ada satu hal yang perlu dipahami tentang cara kerja NLT dalam konteks trauma yang lebih dalam. Proses ini bekerja secara bertahap, dan itu adalah fitur, bukan kelemahan. Bayangkan kamu memiliki fobia terhadap sesuatu. Kamu tidak langsung berhadapan dengan objek fobia itu dalam kondisi penuh. Kamu mulai dari film internalnya, membayangkan objek itu dari jarak yang aman di dalam pikiranmu. Kamu netralkan sensasi yang muncul dari bayangan itu. Setelah netral, kamu naik satu level. Mungkin melihat gambarnya, netralkan sensasinya. Naik lagi, melihat objeknya dari jarak jauh. Netralkan. Semakin dekat, semakin nyata, semakin intens. Setiap level yang berhasil dinetralkan membuka kemampuan untuk menghadapi level berikutnya. Bukan dengan keberanian yang dipaksakan, tapi karena sistem saraf yang sudah tidak lagi memperlakukan stimulus itu sebagai ancaman. Ini adalah desensitisasi yang bekerja dari dalam keluar, dari representasi internal ke realitas eksternal. Bukan memaksa diri menghadapi yang ditakuti, tapi mengubah cara otak dan tubuh merespons sebelum menghadapinya. Satu pertanyaan yang hampir selalu muncul. Apakah NLT berarti kita mengabaikan apa yang terjadi? Apakah menerima sensasi sama dengan memaafkan penyebabnya? Tidak. Menerima sensasi di dalam tubuhmu tidak berarti kamu setuju dengan apa yang terjadi padamu. Tidak berarti kamu memaafkan orang yang menyakitimu. Tidak berarti kamu pura-pura baik-baik saja. Yang kamu lakukan adalah memisahkan dua hal yang selama ini tercampur. Peristiwa yang terjadi dan respons tubuhmu terhadap peristiwa itu. Peristiwa di masa lalu tidak bisa diubah, tapi respons tubuhmu terhadapnya, sensasi yang dipicu setiap kali film itu diputar, itu bisa dinetralkan. Dan ketika sensasi itu netral, kamu bisa memikirkan peristiwa yang sama dengan kepala yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan pilihan yang lebih bebas. Bukan karena masa lalunya berubah, tapi karena tubuhmu akhirnya berhenti hidup di dalamnya. Mari kita sapukan semua yang sudah kita bahas. Trauma dan emosi yang sulit tidak tersimpan di kepala. Ia tersimpan di tubuh dalam bentuk sensasi fisik yang terus-menerus dipicu oleh film internal yang diputar ulang oleh otak. Selama ini ada dua cara yang kita kenal untuk menghadapinya: menekan atau mengekspresikan. Keduanya tidak menyentuh tempat di mana sensasi itu sebenarnya tersimpan. NLT menawarkan cara ketiga, hadir bersama sensasi itu, mengizinkannya ada, dan melalui kehadiran yang penuh itu, membiarkan energi yang tersimpan di dalamnya terurai dan lepas secara alami. 4 langkahnya: menyadari, menerima, memahami, membersihkan.
Tidak memerlukan mengingat kembali peristiwa traumatis secara detail. Tidak memerlukan menganalisis siapa yang salah atau mengapa itu terjadi. Tidak memerlukan keberanian untuk menghadapi rasa sakit secara frontal. Yang diperlukan hanya kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada tubuhmu, apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Di sini, di bagian mana? Dan kemudian tidak segera berlari dari jawabannya. Mulai dari yang paling sederhana. Film internal tentang sesuatu yang mengganjal, meski tidak besar. Rasakan sensasinya. Tanyakan, apakah kamu bisa mengizinkannya hadir? Apakah kamu bisa menerimanya? Apakah kamu bisa melepaskannya? Dan kapan? Lakukan cukup sering, dan kamu akan mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan bahwa trauma itu hilang begitu saja, tapi bahwa kamu berhenti menjadi tawanannya. Film itu masih bisa diputar, kenangan itu masih ada, tapi tubuhmu tidak lagi merespons seolah-olah peristiwanya sedang terjadi sekarang. Dan dari kebebasan itulah, pilihan yang sesungguhnya mulai tersedia. Tulis di kolom komentar satu kalimat, "Aku hadir bersama tubuhku." Bukan sebagai klaim bahwa kamu sudah menguasai ini, tapi sebagai niat untuk mulai mencoba, dengan cara yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin sudah bertahun-tahun mencoba menyembuhkan sesuatu di dalam kepala mereka, sementara tubuh mereka masih menunggu untuk didengar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena di setiap video channel Kode NLT, selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk disadari.